Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan ikhlas semata-mata mengharap dari Allah. Semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, selalu diberikan sehat walafiat, taufik batin dalam istiqomah beribadah kepada Allah, diberikan keselamatan, kebahagiaan, keberkahan, kemuliaan, dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin amma ba'd. Faqad wallahu tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyyuna sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dzikrus salihin kafaratun 'anil dzunub wa 'inda dzikrus salihin tawjul rahmah wa tahassulul barakat. Wa qala Allah salasatun la yara wajhi aqul walidaini wa tarikus sunnati wa man yukir indahu alam yusalli alayya. Sadaqallahu al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min asy-syahirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya menyampaikan tausiah Islamiyah, mau ibadah hasanah dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang kelak di hari kiamat syafaatnya sangat amat kita harapkan. Dan sebelum saya menyampaikan tausiah setelah beres acara manaqib Sultanul Auliya Gausul Aqtab Qutbul Alam Asyadu Syabdul Qadir Al-Jailani, terlebih dahulu saya mengajak kepada seluruh saudaraku seiman seagama seakidah segenap jamaah Majlis Manaqib dan jamaah Majlis Maulid. Terlebih dahulu saya mengajak untuk kita sama-sama bersolawat kepada baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya di bulan kelahiran beliau kita memperbanyak membaca salawat kepada beliau sebagai tanda cinta kita kepada beliau.
alamatu hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hubus salawat alaihi. Tanda cirinya orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia suka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon izin, mohon maaf sebelum saya menyampaikan mau'izah terlaksana dalam rangka Maulid Nabi dan Malam Kibar, saya mengajak untuk kita sama-sama bersolawat. Inna ulan nasibi yaumal qiyamah aktsaru alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan keutamaan dariku, yang akan mendapatkan keistimewaan, bisa duduk dekat denganku kelak di hari kiamat, aktsaru alayya salatan, adalah mereka yang paling terbanyak berselawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi shalli wa sallim daiman abada shalli wa sallim
Yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita semua, Al-Ustaz Nurfatoni beserta istri dan keluarga selaku Sohibul Bait, selaku pemangku manaqib Sultanul Aulia, kita doakan semoga beliau dan keluarganya oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, dibarokahkan kehidupannya, usahanya bertambah maju, putra-putrinya dijadikan putra-putri yang salih dan salihah, yang berakhlak mulia, berguna bagi agama dan bangsa, dapat membanggakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Para sesepuh, para tokoh agama, para asatid, jamaah sekalian, juga para santri kesatria Pondok Pesantren Al-Amin yang seluruhnya saya hormati. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatunya, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh saudaraku yang hadir dalam acara yang mulia ini. Hadirin kaum muslimin, hadirin kaum muslimat, rahimakumullah wa rahimakumullah. Seluruh umat Islam di alam dunia ini yang di hatinya ada cinta kepada Rasulullah SAW tentu akan memperingati hari kelahiran beliau manakala bulan Rabiul Awal tiba. Dan malam ini alhamdulillah kita sudah berada di malam tanggal 15 di bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, di mana Rasulullah SAW Nabi kita tercinta, beliau hari lahirnya, tanggal lahirnya, bulan lahirnya sama dengan hari hijrahnya, juga sama dengan hari wafatnya. Artinya beliau dilahirkan dan beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, juga beliau wafat di hari, di tanggal, di bulan yang sama, hanya tahun yang berbeda. Beliau lahir, hijrah, wafat hari Senin. Beliau lahir, hijrah dari Mekah ke Madinah, juga wafat pada tanggal 12. Beliau lahir, hijrah dari Mekah ke Madinah, juga wafat pada bulan Rabiul Awal, hanya tahun yang berbeda. Beliau lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Tahun kelahiran beliau disebut Amul Fil, tahun gajah. Karena pada tahun kelahiran beliau, bukan pada hari kelahiran beliau, awas jangan sampai salah pemahaman. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan karena pada hari beliau lahir ada pasukan tentara penggajah. Enggak. Tapi yang benar adalah pada tahun kelahiran beliau, bukan pada hari kelahiran beliau. Pada tahun kelahiran beliau, memang betul berdasarkan sejarah Islam ada 60.000 pasukan tentara bergajah dengan bersenjata lengkap yang dipimpin oleh seorang raja kafir yang sangat amat zalim yang bernama Abraha, datang dari kota Najasyi Yaman menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan niat, dengan maksud dan tujuan akan menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi sampai saat ini Ka'bah masih berdiri tegak di tengah-tengah alam dunia. Jadi posisi Ka'bah itu adanya di tengah-tengah alam dunia. Posisi Ka'bah itu adanya di tengah-tengah Masjidil Haram. Di tengah-tengah Masjidil Haram ada Ka'bah Baitullah, dulu namanya Baitul Atiq, rumah tua. Dan di dalam Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Dulu namanya bukan Hajar Aswad, Hajar Abyad, batu putih. Putih, sangat putih, bersih mengkilau, karena batu itu berasal dari surga. Kemudian ketika Nabi Adam mencium batu tersebut dalam keadaan
masih mempunyai dosa, maka tiba-tiba batu itu berubah menjadi hitam. Ini artinya apa? Artinya ketika manusia melakukan perbuatan dosa, maka akan ada totol hitam di hatinya. Semakin banyak manusia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka totol hitam akan semakin banyak menutup hatinya. Dan ketika totol hitam memenuhi hatinya, maka hatinya akan menjadi gelap gulita dan hatinya akan mengeras, mengkristal, sehingga akhirnya dia punya hatinya keras. Dan orang yang hatinya keras itu sangat jauh dari rahmat Allah. Rasulullah SAW beliau menegaskan, Inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari rahmat Allah dan sangat dekat dengan ajab Allah adalah al-qalbul qasi, manusia yang hatinya keras. Hati manusia kalau sudah keras, maka kerasnya melebihi kerasnya batu. Maka salah satu di antara amalan yang dapat membuat hati kita menjadi lembut, tidak keras, adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga banyak berkumpul di majlis-majlis zikir, banyak berkumpul di majlis-majlis ilmu, banyak berkumpul di majlis-majlis maulid, banyak berkumpul di majlis-majlis sholawat, banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh, banyak berkumpul dengan para ulama, banyak berkumpul dengan orang-orang yang ahli berzikir, banyak berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan para habaib, dengan juriyah Rasulullah SAW. Insya Allah hati yang keras akan menjadi lembut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini selain kita memperingati hari kelahiran Nabi, juga kita memang sesuai dengan jadwal manaqib TKN wilayah Cibarusah pada setiap bulannya diselenggarakan pada malam Ahad terakhir di setiap bulannya. Jadi pada malam Ahad akhir bulan. Sekaligus Al-Mukarram Al-Rabbani menyelenggarakan Maulid Nabi. Jadi kita dapat pahala hadir di majlis manaqib, juga dapat pahala hadir Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, "Dzikrus sholihin kafaratun 'anil dzunub wa inda dzikrus sholihin ta'udu rahmah wa tahsulul barakah." Menceritakan riwayat hidup orang-orang yang soleh, menceritakan manaqibnya Sultanul Aulia, Gausul Aqdah, Qutbul Alamin, pemimpinnya seluruh para wali alam dunia, dan beliau juga masih juriyah Rasulullah, beliau masih cucunya Rasulullah dari Sayyidah Fatimah, menceritakan riwayat hidup perjuangan orang-orang yang soleh. Kafaratun 'anil dzunub, itu akan menjadi sababnya dosa-dosa kita yang hadir diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inda dzikri sholihin, dan ketika riwayat hidup perjuangan orang-orang yang soleh dibacakan, manaqibnya dibacakan di depan kita, di hadapan kita, dan kita mendengarkannya dengan penuh rasa takjub, mengagungkan kepada Sultanul Aulia, maka tanzil rahmat, akan turun rahmat Allah. Rahmat Allah akan meliputi seluruh jamaah yang hadir di majlis tersebut. Wa tahsulul barakah, dan seluruh yang hadir akan memperoleh berbagai macam keberkahan. Baik barokah umur, barokah kesehatan badan, barokah keluarga, barokah usaha, barokah ilmu, barokah anak cucu, barokah dunia dan akhirat. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang Islam yang di hatinya tertanam cinta kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu manakala bulan kelahiran beliau datang, pasti
dia akan menyelenggarakan Maulid Nabi. Man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari di mana aku dilahirkan, untuk maka adalah aku lahu baginya syafaat, itu akan memberikan syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang mengagungkan Maulid Nabi, orang-orang yang menyelenggarakan acara Maulid Nabi, orang-orang yang hadir dalam acara Maulid Nabi, siapapun yang ikut berpartisipasi, siapapun yang ikut berpartisipasi, itu siapapun yang ikut berpartisipasi, ya, demi terselenggaranya acara Maulid Nabi Agung, yang punya harta menyumbang dengan hartanya, yang punya tenaga menyumbang dengan tenaganya, yang punya kue ngirim kuehnya, yang punya air ngirim airnya, yang punya pikiran menyumbang dengan pikirannya, bahkan kadang-kadang ada yang gak pikir-pikir. Insya Allah semuanya akan mendapatkan jaminan syafaat di hari kiamat. Barang siapa yang mengabulkan hari kelahiranku untuk lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka adalah aku baginya akan memberikan syafaat di hari kiamat. Alhamdulillah. Tidak ada lagi yang kita harapkan di hari kiamat melainkan syafaat Rasul. Sholat yang kita kerjakan selama hidup dalam dunia belum tentu diterima. Bapak yakin nggak kalau sholat yang Bapak kerjakan selama ini di hari kiamat akan diterima? Yakin. Terus kalau ditolak gimana? Ya yakin sih, yakin boleh. Yang jelas kita belum dikasih tahu dan tidak akan pernah dikasih tahu. Tahu-taunya nanti di hari kiamat. Kita nggak akan dikasih tahu dan belum pernah dikasih tahu kalau seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia, apakah nanti dari kiamat akan diterima atau tidak, itu nggak tahu dan nggak akan dikasih tahu. Taunya nanti aja. Maka pada hari itu tidak ada lagi yang kita harapkan melainkan syafaat dari Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Jadi walaupun umpama sholat kita ditolak, ibadah lain kita tolak, tapi kalau kita mendapatkan syafaat beliau, insya Allah selamat dan masuk surga. Amin ya Allah. Amin. Inilah kedudukan syafaat di hari kiamat. Tapi jangan lupa, berdasarkan keterangan sebuah hadis, ada 3 golongan yang di hari kiamat nanti tidak akan mendapatkan syafaat beliau. Artinya ia akan celaka di hari kiamat. Ia akan sengsara di hari kiamat. Ia akan menderita di hari kiamat. Ia akan mendapatkan azab di hari kiamat. Jangankan mendapatkan syafaat, jangankan mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu? Ada. Calon ibu juga banyak ya? Banyak. Saya sini bawa santri nih. Santri putra, santri putri. Alhamdulillah. Tapi saya konfirmasi dulu tadi ke Dr. Fatoni. Ini saya mau bawa santri, boleh enggak? Oh, bawa semua katanya. Udah siap, ya bawa 1 batalion. Masak banyak, kita takut dia habis nanti. Alhamdulillah. Kita doakan sama Fatoni biar barokah. Amin. Pokoknya Ustaz Fatoni mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Saya titip pesan, Ustaz Fatoni kalau belum mati jangan dikubur ya. Amin. Lah marah istrinya atuh. Marah istrinya, suami saya belum mati kok dikubur. Ada 3 golongan. Jadi nanti di hari kiamat, sebelum manusia melintas, meniti di atas sirot, sirot itu jembatan gawat darurat yang ada di akhirat. Sirot itu adanya melintang di atas kobaran api neraka menuju ke sorga. Jadi kalau kita melintas di atas sirot tersebut jatuh, maka jatuhnya ke neraka. Dan tidak ada seorang pun yang akan bisa menolong kita kalau kita jatuh ke neraka.
Sirat itu menuju ke surga. Nah, sebelum sirat itu di situ ada telaga, haud, namanya haud, haudun Nabi, telaga Nabi. Itu telaga Nabi, jumlah gelasnya enggak terhitung, banyak. Gelasnya semuanya terbuat dari emas, indah. Itu telaga Nabi di situ dijaga oleh para malaikat yang wajahnya bercahaya semua. Nah, kalau kita bisa minum air dari telaga tersebut satu cangkir saja, maka untuk selamanya layak mau ba'dahu abada. Untuk selamanya hilang rasa dahaga, tidak akan pernah rasa dahaga lagi. Dan di hari kiamat kita nyari air, nyari tukang es kagak ada. Sementara di hari kiamat panasnya luar biasa. Anas samsal tadlu yaumal kiamati hatta tablugul araqu nisfal wujud. Bahwasanya jarak matahari di hari kiamat sangat dekat di atas kepala para manusia, sehingga seluruh manusia semuanya kepanasan, luar biasa panasnya. Keringat mereka terus-terusan bercucuran, tidak pernah berhenti. Akhirnya keringat mereka naik, dan banyak saat itu manusia yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Tapi di saat itu orang-orang yang bisa meminum telaga Rasulullah tidak akan pernah merasa panas, akan merasa seger, sejuk, nggak haus lagi. Nah, ini ada 3 golongan. Ketika dia mau mendekati telaga itu, diusir oleh para malaikat. Siapa kamu? Kamu bukan umat Rasulullah. Pergi sono, diusir. Mereka merangsak lagi ke depan, diusir lagi. Pokoknya tidak bisa mendekat. Jangankan mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan air telaga Rasulullah aja diharamkan. Yang 3 golongan ini. Bukan yang 3 golongan ini. Bukan. Udah malam ini. Basi aja. Baru jam 8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menjelaskan dalam sabdanya, salah satu ada 3 golongan. La yaro, tidak akan dapat melihat wajahku. Jangankan melihat wajahku, kata Rasulullah. Jangankan mendapatkan air telagaku, jangankan mendapatkan syafaatku, untuk bertemu denganku aja tidak akan bisa. Tidak akan dipertemukan oleh Allah dengan orang itu. Oleh Allah akan dijauhkan dari orang itu. 3 golongan. Yang pertama, akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu diharamkan meminum air dari telaga Rasulullah SAW. Akan tetapi menurut keterangan di dalam kitab Irsyadul Ibad, kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertolak belakang dengan agama, itu ada 4. Ini yang 4 golongan ini mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita bersikap sopan kepada mereka, untuk kita menunjukkan adab kita kepada mereka, memuliakan mereka. Yang 4 golongan tersebut, yang pertama adalah kedua orang tua kandung kita, ayah dan ibu kandung kita, yang melahirkan kita, yang merawat kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Yang kedua adalah para ulama sebagai pewaris para nabi. Para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, mereka berkedudukan seperti kedua orang tua kita. Kalaulah kedua orang tua kita, mereka di rumah ngasih kita santapan jasmani, tapi guru-guru kita ngasih santapan rohani, ngasih ilmu ke dalam ruh kita supaya ruh kita sehat. Karena manusia jangan sehat jasmani saja, tapi rohani juga harus sehat. Manusia terdiri dari 2 unsur, jasmani dan roh. Dua-duanya harus sehat. Nah, yang ngasih kita makan jasmani sehingga jasmani kita sehat, orang tua kita di rumah. Yang ngasih kita santapan rohani sehingga rohani kita sehat adalah guru-guru kita dengan ilmu agama yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Itu yang kedua, para ulama, orang-orang alim, guru-guru agama.
Kemudian yang ketiga, siapapun yang usianya lebih sepuh daripada kita. Siapapun yang usianya lebih sepuh daripada kita, itu harus diperlakukan seperti orang tua sendiri. Artinya ia mempunyai hak yang sama untuk kita muliakan, untuk kita hormati, untuk kita agungkan. Walaupun dia katakan orang bodoh, umpama, tetap kita muliakan. Tetap. Sebab Rasulullah pernah bersabda begini, laisa minna, bukanlah termasuk dari golongan kami, tidaklah termasuk dari golongan umatku, malam yarham sogirona walam yahtarin kabirona, yaitu orang yang tidak menyayangi kepada yang muda, yang kecil, dan tidak menghormat, tidak memuliakan kepada yang lebih tua. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, sayang kepada anak kecil, sayang kepada yang muda, hormat kepada yang tua. Nah, kalau kita tidak termasuk salah satu dari dua golongan tersebut, tidak termasuk orang yang menyayangi anak muda dan tidak termasuk orang yang menghormat yang tua, maka kata Nabi Palaisa minna, dia bukan dari golongan umatku. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah sangat sayang kepada anak-anak yatim. Dan Rasulullah sangat menghormat kepada orang yang sepuh. Para jamaah, jangan sampai begini, jangan mentang-mentang kita udah jadi ustaz, manggil guru kita Tad. Ya kita adab enggak? Ini ada santri dari kecil dididik sama gurunya. Begitu udah dewasa, mesantren kemana-mana, dia jadi kiai, ketemu gurunya yang dulu, panggil Tad. Punya adab nggak tuh? Walaupun sama-sama ustaz tapi beda. Satu beda umur. Nggak pantas. Ustaz muda manggil sama ustaz tua dengan sebutan Tad, nggak pantas, nggak adab itu, nggak punya etika. Minimal ada tambahannya Pak Ustaz atau Kang Us, karena dia lebih sepuh umurnya dan lebih sepuh pengalamannya. Jangan mentang-mentang gurunya ustaz nggak bertitel, mentang-mentang dia ustaz bertitel, manggil sama gurunya Tad. Nauzubillah min. Walaupun sama-sama ustaz beda usia, beda pengalaman. Nah, kalau umpama dia sama gurunya manggil Tad, seakan-akan disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, dia telah memperlakukan gurunya seperti teman. Kalau sama teman nggak apa-apa, sesama teman umurnya sebaya, manggil Tad, wajar. Nah, sama teman, ini guru kita kok dibilang Tad. Nah, itu orang nggak ngerti itu. Ada yang begitu, ada. Jaga dong ya. Jaga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nggak punya adab. Suul adab itu, adabnya jelek, etikanya jelek. Itu yang keberapa? Yang ketiga, ya. Siapapun yang usianya lebih tua di atas kita, itu punya hak yang sama untuk kita hormati, walaupun dia orang bodoh. Misalnya kakek-kakek orang kampung, ya. Kita hormati, walaupun dia orang bodoh. Walaupun dia nggak berpendidikan, tetap kita muliakan. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, kita muliakan, untuk kita taati perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Yang keempat adalah para suami bagi istri. Para suami bagi istrinya itu seperti orang tua terhadap anaknya. Dulu ketika seorang wanita belum menikah, masih perawan, tanggung jawabnya berada pada kedua orang tua. Tapi setelah menikah, maka yang tadinya tanggung jawab kedua orang tuanya untuk menjaga dirinya, keselamatan dirinya dunia akhirat, maka setelah menikah diambil alih oleh suami. Maka suami harus seperti orang tua, berkedudukan seperti orang tua, menjaga, melindungi istrinya, keselamatan istrinya dunia dan akhirat. Dan istri wajib menghormat suami. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 golongan yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati. Jadi golongan yang pertama yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah, tidak akan mendapatkan air telaga beliau, tidak akan pernah berjumpa dengan Rasul dari kiamat,
adalah aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang. Kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, kita muliakan. Satu, ayah dan ibu kan. Dua, para ulama, guru-guru yang mengajarkan kita ilmu agama. Kata Nabi, waqirru man tata'allamuna minhu, hormatilah oleh kalian, muliakanlah oleh kalian siapapun yang mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Ini perintah Nabi. Kalau kita cinta Nabi, taati perintah Nabi ini. Ngaku cinta tapi perintah Nabi tidak ditaati. Nauzubillah min. Yang ketiga, yang ketiga, tadi kan satu, kedua orang tuh, saya kan, dua para ulama, tiga siapapun yang usianya lebih sepuh di atas kita, dan yang keempat para suami bagi istri. Nah itu golongan pertama dari tiga ada Pak Baliut ya. Golongan pertama dari tiga golongan. Kan awalnya saya membahas tiga golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat. Yang pertama aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah sekarang kita masuk golongan yang kedua, yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, tidak akan mendapatkan air telaga Nabi, tidak akan berjumpa dengan Nabi di hari kiamat. Dia akan celaka, akan sengsara, akan menderita, akan mendapatkan azab Allah. Yang kedua adalah watariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasul itu banyak kalau kita bahas. Tahajud, sunnah Rasul. Kita banyak meninggal. Ngakunya umat Nabi, tapi sunnah Rasul sudah mulai ditinggal. Witir, sunnah Rasul, kita banyak meninggalkan. Paling kita witir bulan Ramadan doang. Etake kabatur ku batur. Gitu kita pun tarawih, untuk tarawih lapor. Minimal paling tidak tiap malam witir 1 rakaat, jangan sampai enggak. 1 rakaat minimal, itu sunnah Rasul. Sholat duha, sunnah Rasul. Ini kita ngambil sunnah Rasul, poligaminya doang. Kalau gak kawin mah makin dari sunnah Rasul. Sunnah Rasul apa beki? Kalau gak kawin deh mah makin dari sunnah Rasul. Kalau gak tahajud bantu. Nah mungkin kalau tahajud mungkin kita agak berat mungkin kalau tiap malam. Ada sunnah Rasul yang paling ringan tapi kita tinggalkan. Apa? Bersiwak. Bersiwak menggunakan kayu arok. Jadi megangnya begini, megangnya kalau bersiwak. Jangan disamakan dengan megang rokok. Kalau megang rokok kan begini. Nah gini kan. Bakar jangan tuh. Bakar jangan nih. Nah kalau bersiwak begini megangnya. Nah gini megangnya. Dari kanan sunnahnya, dari kanan ke kiri. Nah itu. Nah Rasulullah beliau bersabda, rakaatani bisiwakin afdalu min sabina rakaatan bi ghairi siwak. Salat 2 rakaat dengan bersiwak terlebih dahulu semata-mata menghidupkan sunnah Rasul, melaksanakan sunnah Rasul. Itu nilainya jauh lebih afdal daripada sholat 70 rakaat tanpa bersiwak terlebih dahulu. Ini sunnah Rasul banyak ditinggalkan. Padahal menurut keterangan di dalam